Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian fikih ibadah yang diambil dari kitab Bulughul Maram, masih di dalam kitab Thaharah, yaitu kitab tentang bersuci. Bab yang ke-6, babu nawaqidil wudu'i, bab tentang perkara yang membatalkan wudu, hadis yang ke-70. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayyitan, barang siapa yang memandikan jenazah, falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Waman hamalahu, dan barang siapa yang memikul jenazah, falyatawaddo, maka hendaknya dia berwudu. Akhrajahu Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i, wat Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa hassanahu, dan hadis ini dihasankan oleh ketiga imam. Wa qala Ahmad, dan telah berkata Imam Ahmad, la yasihu fi hadzal bab syai'un, hadis tidak ada hadis yang sahih di dalam bab ini. Bisa dipahami konteks hadisnya? Semua noleh dengan Ustadz Junior. Bisa dipahami konteksnya? Bisa. Hadis ini diambil dari berbagai referensi. Jadi tentang hadis ini ada beberapa kitab yang menyampaikan. Yang pertama yaitu ada hadis riwayat Ahmad di dalam kitabnya, kitab Al-Musnad, hadis ke 13.118. Karena hadis Al-Musnad itu ada 30.000 kurang lebih. Nah, kemudian hadis dalam kitab Imam Tirmidzi yaitu hadis nomor 993, dalam hadis kitab Ibnu Hibban di hadis 3435, di Sunan Abu Dawud hadis nomor 3162, di Ibnu Majah hadis nomor 1463. Imam Nawawi mengkritisi penilaian hasan dari Tirmidzi. Jadi tadi yang menghasankan itu adalah Imam Tirmidzi. Hadis ini intinya ada perselisihan tentang kesahihannya. Jadi hadis ini ada perbedaan pendapat, selisih pendapat soal sahih atau tidaknya hadis ini. Apakah sampai derajat marfu hingga Nabi, ataukah mauquf hanya perkataan Abu Hurairah? Paham ya maksudnya marfu dengan mauquf? Kalau marfu itu artinya hadis tersebut benar-benar perkataan dari Rasulullah. Jadi para sahabat itu sifatnya menceritakan persis seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Itu namanya marfu. Tapi kalau mauquf, sahabat dengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tapi sahabat menyampaikan dengan susunan bahasanya sendiri. Maksudnya sama, tapi teks kata-katanya sudah versinya sahabat, maka dia disebut mauquf. Mauquf apa maudhu tadi? Mauquf, marfu dan mauquf. Ya, itu bedanya ya. Kalau marfu sampai pada Rasulullah. Nah, berarti kalau hadis ini yang meriwayatkan akan Abu Hurairah. Berarti kalau mauquf, maka ini dinilai perkataan Abu Hurairah. Bisa dilihat dalam kitab Minhahul Alam fi Syarhi Bulughil Maram, halaman 326-327. Kita langsung membahas tentang syarahnya. Pertama, menurut mayoritas ulama yaitu Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, siapa saja yang memandikan jenazah disunnahkan baginya untuk mandi, tetapi tidak wajib. Karena kita penganut mazhab Syafi'i, maka siapapun yang memandikan jenazah, mau laki-laki mau perempuan, selesai memandikan sampai proses pemakaman, bukan habis mandikan kamu langsung pergi mandi sendiri, mandikan, sholati, dimakamkan,
baru kamu pulang, disunahkan mandi. Jadi siapa yang memandikan jenazah maka sunnahnya dia mandi. Nah, kemudian ada kaidah yang kedua ini ya. Ada kaidah jika hadis itu dhaif lalu teksnya menunjukkan wajib atau menunjukkan akan haram, di bawah hukum masalah itu menjadi mustahab atau sunnah atau makruh dalam hal larangan. Ini dilakukan dalam rangka kehati-hatian. Namun hukum tersebut tidak menjadi hukum wajib ataukah haram. Demikian kata Ibnu Muflih, ulama madhab Hambali. Maksudnya gini, ada hadis sifatnya sanadnya dhaif atau ada perselisihan. Jadi artinya belum pasti ini benar-benar perintah atau larangan. Maka menurut ulama Hambali tadi itu, madhab Hambali, Ibnu Muflih mengatakan kalau sifatnya adalah perintah tapi hadisnya dhaif, maka kalau di dalam teks hadisnya wajib, kita anggap sebagai mustahab. Mustahab itu artinya dianjurkan. Jadi bukan wajib mandi, tapi dianjurkan mandi. Tapi kalau seandainya sifatnya adalah larangan dan diharamkan, tapi hadisnya dhaif dan banyak perselisihan di antara itu, maka dijadikan derajatnya menurut Ibnu Muflih ya, bukan menurut saya ya, itu dijadikan makruh. Ini bentuk kehati-hatian kita, khawatir takut hadis ini betulan sahih, cuma karena mungkin riwayatan yang tidak sempurna pada waktu itu sehingga tidak diketahui hadis ini benar-benar dari Rasulullah, maka alangkah jauh lebih baiknya dikerjakan kalau diperintahkan dan jauh lebih baik ditinggalkan kalau Rasulullah mengharamkan, walaupun itu dhaif. Yang ketiga, tidak wajib berwudu bagi yang memandikan jenazah karena mandi itu lebih lengkap daripada wudu. Maka orang yang sudah mandi dia tidak perlu berwudu. Mandi di sini yang dimaksud adalah mandi jenabat, mandi besar. Jadi orang yang mandi besar seperti para wanita yang selesai datang bulan, kemudian mandi hadas besar, selesai mandi tanpa berwudu sudah boleh langsung sholat gitu. Jadi tidak usah wudu lagi. Nah, kemudian yang keempat, siapa yang membawa atau memikul jenazah disunnahkan untuk berwudu tetapi tidak wajib. Namun bagi yang mau memperbarui wudu dipersilahkan. Kalau mau nyelawat takziah, ini semua cowok maupun cewek ya, usahakan sebelum berangkat punya wudu dulu. Kenapa? Supaya kamu bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ibadah kepada jenazah. Yang cowok bisa bantu memandikan kalau jenazahnya cowok, kalau cewek ya berarti bisa memandikan kalau jenazahnya cewek. Kemudian ketika proses selesai, entah belum atau sudah dimandikan, sudah dikafani atau belum dikafani, disunnahkan membaca Al-Quran di samping jenazah. Nah, kalau misalkan membaca Al-Quran secara lengkap kesulitan, minimal kamu baca surat Yasin di samping jenazah. Dianjurkan untuk membaca surat Yasin. Nah, kalau kamu punya wudhu kan enak, tinggal baca. Nah, kemudian ketika sholat, otomatis kan sholat jenazah itu tidak hanya laki-laki loh ya, perempuan boleh sholat jenazah, bahkan juga dianjurkan karena sifatnya fardu kifayah sholat jenazah. Maka kalau punya wudhu, kalau misalkan punya wudhu, jadi enak bisa langsung tinggal sholat gitu. Nah, kalau kita sudah punya wudhu, kemudian yang laki mikul jenazah, selesai dimakamkan, pulang, itu boleh tajdidul wudhu, memperbarui wudhu. Jadi wudhunya tidak batal, tapi mungkin mau melaksanakan kegiatan ibadah lain, sholat fardu atau lain sebagainya, maka silahkan tajdidul wudhu, memperbarui wudhu. Tapi sifatnya sunnah, bukan wajib. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup? Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.